pelajaran ini dapat menyimak dengan baik sehingga kita semua mendapatkan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk program sarjana pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah Analysis and Design of Information ini diajarkan dengan menggunakan metode online dengan melibatkan sejumlah media seperti Learning Management System, LMS Moodle, kemudian Cloud Zoom Meeting, juga beberapa sosial media seperti Facebook dan juga WhatsApp. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul Data Modeling by Using Entity Relationship Model atau pemodelan data menggunakan model Entity Relationship. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andretti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian human capital management, database, data structure, ERP, information system, MIS, SCM, system analysis and development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Baiknya kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu paradigma definition, kemudian interaction paradigma, dan paradigma shift atau pergeseran paradigma, dimulai dari initial paradigm, time sharing, networking, graphical display, microprocessor, internet, kemudian ubiquitous computing atau Ubicom. Sekarang kita baru masuk ke definisi dari paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Jadi paradigma itu bisa juga disebut sebagai model atau kerangka berpikir. Kemudian, predominant theoretical framework or scientific world views. Misalnya ini ada sejumlah paradigma di fisik. Ada Einsteinian, dia mengemukakan teori relativistik. Contohnya memahami HCI story is largely about understanding a series of paradigms. Jadi paradigma pada HCI itu juga mengalami pergeseran seiring dengan sejarah dari HCI itu sendiri. Sekarang baru masuk ke interaction paradigma atau paradigma interaksi Ini ilustrasinya, tren sekarang kita sudah dominan dengan touch screen Jadi tactical and psych. New computing technology arrive. Jadi teknologi komputer baru sudah datang saat ini Creating a new perception of the human computer relationship. Menciptakan suatu persepsi baru dari hubungan
manusia dan komputer. Nah, jadi paradigma itu menciptakan apa? Persepsi. Tuh ya. We can trace some of this shift in the history of interactive technology. Nah, slide selanjutnya itu akan men-trace sejumlah shift atau pergeseran ya dalam sejarah dari teknologi interaktivitas. Dimulai dari awal, initial ya. Kelompok paradigma yang awal itu adalah initial paradigma dan time sharing. Initial paradigma itu lebih identik dengan batch processing atau pemrosesan yang dikerjakan itu bersifat bertumpuk. Jadi pekerjaannya dikumpulkan terlebih dahulu, baru nanti dikerjakan oleh operator computingnya. Sehingga pada masa ini komputer itu masih bersifat impersonal computing, sangat tidak impersonal, kira-kira seperti itu secara sederhana. Seperti ini ya, jadi ditumpuk pekerjaannya dari unit-unit yang berbeda, kemudian barulah ada operator atau yang mengerti dalam menjalankan computing itu mengerjakannya. Lalu diperbaiki pada masa time sharing. Di sini sudah mulai ada interactive computing. Di sini sudah mulai terjadi pembagian waktu ya, sehingga pekerjaan tadi bisa dikerjakan melalui skema yang nampak pada gambar berikut ini. Selanjutnya baru kelompok paradigma networking atau jaringan. Di sini sudah mulai terbentuk computing community atau komunitas computing ya. Pada fase ini sudah melibatkan lebih dari satu komputer yang dihubungkan melalui jaringan tertentu, sehingga orang-orang dapat bekerja sama membentuk suatu community, sehingga pekerjaannya jauh lebih cepat dan terbagi lagi. Kemudian kemajuan selanjutnya ditandai dengan era graphical display ya. Di sini mulai muncullah namanya direct manipulation. Di sini mulai muncul tampilan-tampilan ya yang mewakili aktivitas manusia. Jadi icon Windows sudah diperkenalkan pada masa ini, sehingga tampilan komputer itu jauh lebih menarik dan memiliki kemampuan direct manipulation. Kelompok paradigma selanjutnya itu adalah munculnya teknologi microprocessor. Jadi CPU-nya itu sudah mulai berbentuk sangat kecil ya, dan bisa dibuat untuk kepentingan perorangan. Maka di sini muncul istilah personal computing, di mana hampir setiap orang sudah bisa memiliki komputer sendiri ya. Muncul PC dan desktop yang sangat banyak pada era-era ini ya. Selanjutnya, teknologi jaringan juga berkembang dengan pesat dengan ditemukannya internet, sehingga membuat hubungan tadi tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu, tapi sudah bersifat global. Artinya, seseorang itu selama terhubung ke internet, dia dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui PC komputernya itu pada skala global, lintas negara, bahkan lintas benua. Perkembangan selanjutnya yaitu masuk ke paradigma yang dikenal dengan istilah ubiquitous computing atau komputer ada di mana-mana. Di sini disingkat juga dengan UBCOM ya. A symbiosis of physical and electronic world in service of everyday activity, atau suatu simbiosis yang menguntungkan dari dunia fisik dan elektronik dalam melayani aktivitas manusia sehari-hari. Pada masa ini komputer itu tidak lagi general bentuknya ya. Setelah zamannya PC, ada laptop, notebook. Di sini sudah mulai berkembang peralatan-peralatan computing yang ditanamkan ya pada dunia fisik. Jadi misalnya di rumah itu untuk pagarnya ditanamkan microprocessor ya, dia dapat mengatur kapan dibuka ditutup pintu gate-nya. Begitu juga dengan smart home, ada lampu yang dikendalikan dengan microprocessor, apakah dia berbasis waktu atau berbasis sensor cahaya.
juga ada smart kitchen, home entertainment ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang dipakai wearable devices, misalnya ada smartwatch ya, jadi jam pintar yang dapat dipakai juga untuk kepentingan kesehatan. Dia dapat mengontrol atau merekam detak jantung, suhu tubuh, dan aktivitas orang itu, sehingga data kesehatannya dapat terekam dengan baik. Selanjutnya, sekarang trennya masuk ke virtual reality and 3D interaction, positioning in 3D space. Ya, jadi posisi pada wilayah 3 dimensi. Seperti ini contohnya ya. Kemudian juga untuk moving and grasping. Seperti ini ya. Dan seeing 3D. Bisa dalam bentuk helmet atau cave. Ini contohnya. Kemudian physical control sensors juga berkembang. Ya, ada melibatkan sound, ya, touch, feel, smell, dan physical control, atau juga sensor yang melibatkan environment dan biosensing. Paradigma yang terkini itu dikenal dengan nama ubiquitous computing, atau kalau kita singkat adalah UbiCom ya. Ini ada tokoh di baliknya namanya Mark Weiser. Jadi tahun 91 ketika internet baru muncul, dia mulai mengungkapkan quote ya, "The most profound technology are those that disappears," katanya ya. Jadi teknologi itu cenderung akan apa? Disappear, menghilang, jadi tidak nampak lagi secara nyata atau besar gitu ya. Karena apa? Pada dekade sebelumnya, yaitu late 80s katanya, computer was very apparent. Komputer itu benar-benar nyata, nampak gitu ya. Nah, tapi disappear ini bukan berarti hilang, musnah atau seperti apa maksudnya ya. Yang dia maksudkan itu adalah ukurannya menjadi apa? Shrink, mengecil, and embed, dibenamkan atau distribute, disebarkan in the physical world. Jadi dibenamkan ke dalam apa? Dunia yang ada kita secara fisik ini. Jadi kita tetap beraktivitas, misalnya kita duduk ya, nonton, makan, dan lain sebagainya. Tetapi seluruh peralatan yang kita pakai tadi sudah dibenamkan dengan komputer yang ukurannya semakin shrink, semakin mengecil. Gitu ya. Design interaction that don't demand our attention. Nah, pada saat itu katanya design interaction that don't demand our attention. Jadi sehingga interaksi itu proses perancangannya perlu diperhatikan ya. Oke, selanjutnya ubiquitous computing atau UbiCom is a paradigm in which the processing of information is linked with each activity or object as encountered. It involves connecting electronic devices, including embedding microprocessors to communicate information. Devices that ubiquitous computing have constant availability and are completely connected. Jadi pada UbiCom ini ya, pemrosesan informasinya itu dihubungkan dengan setiap aktivitas atau objek, itu ya. Juga melibatkan apa? Konektivitas dengan peralatan-peralatan elektronik. Bisa juga embedding processor ya, to communicate information. Device that use ubiquitous computing, peralatan yang menggunakan UbiCom itu memiliki apa? Ketersediaan yang konstan, dan secara keseluruhan dia terhubung. Ubiquitous computing focuses on learning by removing the complexity of computing and increase efficiency while using computing for different daily activity. UbiCom fokus pada apa ya? Mempelajari dengan menghilangkan kerumitan dari computing itu sendiri dan meningkatkan efisiensi ketika menggunakan computing untuk berbagai kegiatan harian yang berbeda-beda. Kemudian ubiquitous computing is also known as pervasive computing. Nah, istilah lainnya ya, jadi selain dipanggil dengan ubiquitous computing juga dikenal dengan istilah pervasive computing ya. Pervasive itu kalau di bahasa Indonesia kan meresap. Jadi kira-kira mirip embedded tadi ya, embed.
everywhere and ambient intelligence. Nah, ini kita perhatikan ada sejumlah application ya yang kita pakai, yang sekarang yang tadinya kan komunikasi hanya komunikasi aja nih ya, mungkin voice atau text. Selanjutnya apa? Kita sudah dibenamkan microprocessor itu ke TV, laptop, sensors, desktop ya, smartphone, PDA dan lain-lain. Kemudian pada lingkup yang selanjutnya, ini dia melibatkan communication scheme ya, bisa menggunakan wire network ya, infrared ya, bisa juga menggunakan wireless network, Bluetooth dan lain sebagainya. Aplikasinya kemana? Bisa di rumah, bisa di museum, bisa di hospital, di marketplace ya, di enterprise perusahaan ya, di school, di campus dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi dari Ubiquitous Computing itu sudah benar-benar ubiquitous ya, ada di mana-mana. Nah, ini contohnya yang sangat populer saat ini, sudah cukup mewabah ya di negara-negara maju, di kota-kota besar, itu adalah smart home. Jadi ini ada contoh smart home. Dengan adanya smartphone itu bisa mengendalikan rumah kita ya. Jadi walaupun kita misalnya pergi kerja, kemudian di tempat kerja ada pekerjaan yang menumpuk sehingga membuat kita harus pulang lebih malam, kita bisa mengontrol rumah kita dengan baik ya. Yang pertama barangkali tetap mengunci ya, ada sejumlah kunci di mana entah itu garasinya, pintu-pintu depan, pintu samping, pintu belakang bisa kita kontrol terkunci. Begitu juga dengan lampu barangkali ya. Jadi kalau udah malam bisa kita aktifkan dari sini, lampunya kita hidupkan. Begitupun juga misalnya harinya sudah pagi tapi kita masih ada di luar, lampunya boleh kita matikan. Lanjut lagi apa? Suhunya ya. Ini misalnya cuacanya dingin sekali ya, sedangkan di rumah kita barangkali ada yang butuh perhatian dari segi suhunya, maka suhunya boleh kita atur ya, dan lain sebagainya. Ini juga misalnya sampai ke kitchen ya. Misalnya saja kita sudah otomatis ada microwave-nya ya, ada makanan yang dalam microwave dan itu bisa kita akan pulang lagi ke rumah misalnya 30 menit lagi. Tapi kita maunya begitu sampai di rumah makanannya sudah hangat, maka bisa kita atur ya di sini. Maka dengan smart kitchen-nya ya, terkait di situ dikontrol sehingga makanan yang sudah kita siapkan dalam smart kitchen tadi akan dipanaskan, misalnya seperti itu ya, sehingga begitu sampai di rumah dia sudah ready. Nah, ini hanya contoh ringan saja ya dalam smart home, smart kitchen. Bisa juga dipakai ya yang lain-lain ya, atau juga sensor misalnya kalau jam kerja ya, jam kerja di kantoran misalnya mulai bekerja jam 8, maka diprediksi orang mulai datang misalnya setengah 8, maka otomatis setengah 8 seluruh lampu, air conditioner ya, kunci-kunci pintu itu bisa di-on-kan. Pun sebaliknya pada saat pukul 4 atau pukul 5 jam kerjanya, maka lampunya otomatis dimatikan, air conditioner-nya dimatikan, pintunya nggak dikunci. Gitu ya, contohnya seperti itu. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, kita akan mengetahui beberapa pendekatan interaction design yang banyak digunakan, dimulai dari user center design atau populer nanti dengan singkatan UCD, juga ada activity center design, kemudian ada system design, dan juga ada genus design. Tapi nanti penekanannya lebih ke bagian user center design ya, atau UCD, karena UCD ini yang mendapatkan popularitas tertinggi saat ini. Agenda pertemuan kali ini dibagi menjadi 5.
dimulai dengan interaction design definition atau definisi perancangan interaksi, dilanjutkan dengan HCI design process atau proses perancangan HCI, kemudian memperkenalkan design process approach atau pendekatan pada perancangan proses, dilanjutkan dengan practical issue yang mungkin ditemukan pada saat perancangan proses interaction design ya. Kemudian baru masuk ke life cycle model yang ada. Oke, kita masuk ke introduction ya. Ini ada beberapa hal yang akan kita perkenalkan, mulai dari interaction design, apa itu HCI design process, kemudian design process approach atau pendekatan proses perancangan, kemudian juga practical issue in HCI design process atau sejumlah isu yang mungkin muncul pada proses desain HCI. Dan yang tidak kalah penting juga ada example of life cycle models. Ada sejumlah alasan kenapa kita perlu mempelajari interaksi pada human-computer interaction ya. Pada paradigma yang berkembang dimulai dari fase initiation sampai dengan UBCOM, ada beberapa concern yang diperhatikan. How can an interactive system be developed to ensure its usability? Jadi kata yang di-highlight itu adalah usability. Bagaimana komputer itu dan aplikasinya itu berguna. Ya. Jadi yang dibangun itu harus kita yakinkan bahwa dia berguna bagi pemakainya. Kemudian, how can the usability of an interactive system be demonstrated or measured? Kebergunaannya itu bisa didemonstrasikan, dipraktekkan, diaplikasikan ya, atau diukur. Sehingga usability itu menjadi salah satu term yang cukup populer di HCI ya. History of interactive system design provide paradigm for usable designs. Nah, jadi sejarah interaksi sistem itu menyediakan paradigma untuk rancangan-rancangan yang semakin berguna. Sehingga semakin usable suatu software dan sistem, maka dia akan cenderung bertahan dan dipakai oleh para penggunanya. Oke, sekarang kita masuk ke interaction design ya. Jadi interaction design is the practice that look to create meaningful and engaging interface by understanding how users interact with technology. Jadi Knight pada tahun 2019 menjelaskan bahwa perancangan interaksi itu adalah suatu practice yang memandang untuk menciptakan ya bagaimana interface yang bermakna dan menarik dengan memahami bagaimana para pengguna itu berinteraksi dengan teknologi. Tujuannya adalah engaging ya. Jadi orang mau menggunakan interface dari suatu aplikasi atau sistem. Lebih lanjut ya, Sharp, Rogers, and Priest juga tahun 2019 menekankan bahwa interaction design is generally used as the overarching term to describe the field, including its methods, theories, and approach. Jadi interaction design itu suatu istilah yang mendeskripsikan suatu bidang ilmu, termasuk di dalamnya ada metode, teori-teori, dan sejumlah pendekatan. Lebih lanjut, it enables us to guide users through journeys by giving them clues about ya. Jadi ada sejumlah clue yang perlu diperhatikan kalau kita merancang suatu interaction. Dia akan melibatkan what the next steps are. Jadi perlu ada arahan ya, langkah selanjutnya apa. Jadi user itu akan tahu setelah suatu activity dia akan melakukan apa. Kemudian make users more efficient by anticipating and mitigating possible errors. Jadi kemungkinan error itu diminimalkan. Lebih lanjut,
provide response to a user's action in the form of feedback. Nah, disediakan ya feedback sehingga bisa mendapatkan respon dari pengguna. Ultimately make it simple for the user to run the interface. Yang paling ultimate katanya perancangan interaksi itu harus mudah digunakan oleh para pengguna. Kalau mudah digunakan, maka sistem tersebut akan dipakai dan menjadi usability, berguna ya. Ini contoh alur perancangan interaction design dari suatu titik ya ke titik yang lain. Ada menunya, kemudian dia login, dia masuk, mungkin dashboard dan lain sebagainya, dan baru masing-masing service atau layanan disediakan. Design process approach atau pendekatan design proses itu ada 4, ini versi 7 tahun 2010. Yang pertama itu adalah user centered design atau perancangan berpusat ke pengguna. Yang kedua activity centered design atau perancangan berpusat kepada activity. Kemudian system design atau perancangan sistem, dan yang keempat adalah genius design. Nanti kita akan lihat bagaimana masing-masing approach ini pada slide-slide selanjutnya. Sekarang masuk ke user centered design atau perancangan yang berbasis pada pengguna ya. UCD ini merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama adalah early focus on users and tasks. Jadi fokusnya pada pengguna dan tugas-tugas dari pengguna tersebut. Yang kedua adalah empirical measurement, jadi pengukuran secara empiris. Dan yang ketiga adalah interactive design atau perancangan yang interaktif, berulang ya. Prinsip pertama pada user-centered design yaitu early focus on users and tasks, atau kita harus diawali dengan fokus pada para pengguna serta tugas-tugas yang mereka lakukan. First, understand the users by studying their cognitive, behaviors, and attitudinal characteristics. Jadi kita harus memahami para pengguna dengan mempelajari kognitif, behavioral, dan attitude karakteristik mereka. Require observing users doing their normal tasks, studying the nature of those tasks, then involving users in the design process. Jadi membutuhkan observasi bagaimana mereka menjalankan tugas-tugasnya secara normal. Kemudian kita pelajari bagaimana nature dari tugas-tugas tersebut. Kemudian baru kita libatkan para pengguna itu pada proses desain atau perancangan. Kemudian bisa juga kita expand dengan users task and goal on the driving force behind the development. Jadi kalau sudah kita pelajari, kita observasi aktivitas dari usersnya, maka kita bisa lakukan pengembangan ya yang akan mendirect secara tidak langsung. Kemudian user behavior and context of use are studied and the system is designed to support them. Jadi kita juga harus mempelajari perilaku dan konteks dari pengguna ya, sehingga dapat dirancang untuk mendukung tugas-tugas mereka. Selanjutnya users characteristic are capture and design for. Karakteristik sang penggunanya seperti apa ya? Apakah dia untuk contoh gambar di sini multitasking ya, maka kita harus siapkan juga feature untuk mendukung multitasking itu misalnya. Kemudian all design decisions are taken with the context of the users, their work and their environment. Selanjutnya, user are consulted throughout development from earliest phases to the latest, and the input is seriously taken into account. Jadi user itu
dikonsultasikan ya selama fase pengembangan mulai dari fase awal sampai akhir, dan masukan dari mereka itu benar-benar kita catat sebagai input yang sangat berharga, karena pada user centered design memang keberhasilan itu harus dinilai oleh kenyamanan para pengguna dalam mengoperasikan sistem yang kita buat. Prinsip kedua pada UCD yaitu ada empirical measurement atau pengukuran secara empiris ya. User reaction and performance to manual, simulation, prototypes, etc. are observed, recorded, and analyzed. Reaksi dan kinerja para pengguna terhadap manual yang ada, simulasi yang dilaksanakan, atau prototype yang ditampilkan, semuanya kita observasi, kemudian kita rekam dan kita analyze ya, seperti apa reaksi dari dan kinerja mereka. Identify, document, and agree specific usability and user experience goal at the beginning of the project. Juga penting kita melibatkan dua variabel ya, yang harus kita identifikasi, dokumen, dan disetujui ya, terkait dengan apa usability, kebergunaan, and user experience goal. Jadi apa tujuan usability dan user experience sejak dari awal pengembangan project. Selanjutnya adalah help designer to choose between different alternative designs and to check on progress as the product is developed. Kita harus membantu juga para perancang sistem untuk memilih di mana alternatif-alternatif yang tersedia, juga untuk memeriksa bagaimana kemajuan perkembangan dari produk yang sedang dikembangkan. Prinsip yang ketiga pada UCD yaitu adalah iterative design atau perancangan secara iteratif atau berulang ya. When problems are found in user testing, fix them and carry out more tests. Jadi setelah program itu kita desain prototype-nya, apabila ada muncul problem, maka dilakukan user test, kemudian kita fix, perbaiki. Jika diperlukan lakukan tes ulang ya, sampai hasilnya sesuai dengan keinginan dari pengguna. Model kedua itu adalah activity centered design atau perancangan yang berpusat pada activity. Jadi kalau tadi pada pengguna, sekarang pada activity-nya ya. Activity centered design fokus on the behavior surrounding particular task. Jadi pada perancangan berbasis aktivitas, fokusnya adalah pada perilaku di sekitar tugas yang akan dibangunkan projectnya. Users still play a significant role, but their behavior instead of their goal and need is important. Pengguna masih memerankan peran yang signifikan ya, tetapi perilaku ya dibandingkan dengan tujuan dan kebutuhan mereka tetaplah yang penting. Jadi fokusnya lebih pada ke activity-nya ya. Yang ketiga, pendekatannya adalah system design atau yang dirancang itu sistemnya ya. System design is a structured, rigorous, and holistic design approach that focuses on context and is particularly appropriate for complex problem. Jadi perancangan desain itu bersifat terstruktur ya, rigorous dan holistic design approach. Fokusnya adalah pada konteks ya, lebih spesifik lagi, sangat cocok kalau pada sistem yang kompleks. Jadi menggunakan pendekatan sistem. In system design, it is the system, people, computers, objects, devices that is the center of attention, while the user role is to set the goal of the set. Jadi fokusnya lebih pada ke sistem. Dia melibatkan subbagian dari sistem, yaitu orang-orang, komputernya, objek-objek yang terlibat, serta peralatan yang digunakan. Pendekatan yang keempat yaitu adalah genius design ya, atau perancangan cerdas smart ya. Genius design or rapid expert design relies solely on the experience and
relatively natural ability of the designer. Jadi pada perancangan desain ini dikenal juga dengan istilah rapid expert design ya, atau perancangan ahli cepat ya. Ini sangat tergantung dengan pengalaman dan kreativitas dari perancangnya ya. In this approach, the user's role is to validate ideas generated by the designer and user are not involved during the design process itself. Pada perancangan ini, pengguna peranannya itu adalah untuk memvalidasi ide-ide yang dihasilkan oleh perancang, dan user tidak dilibatkan selama proses perancangan desain itu sendiri. Selanjutnya baru ke design process activity ya, atau aktivitas yang terlibat pada proses perancangan. Ada 4 basic activity of interaction design ya. Ada 4 aktivitas. Yang pertama yaitu adalah establishing a requirement atau penentuan kebutuhan, dilanjutkan dengan designing alternative, baru perancangan sejumlah alternatif project itu akan seperti apa. Setelah ditentukan alternatifnya baru masuk ke activity prototyping ya, atau ke purwarupa, dan yang keempat melibatkan yang namanya evaluating atau evaluasi. Oke, kita masuk ke activity yang pertama yaitu establishing requirement atau penentuan kebutuhan. Ya, ini dilihat dari who our target users are ya. Jadi siapa target penggunanya? Ini yang di highlight usernya ya, karena tren sekarang sistem itu harus bisa dipakai oleh usernya sehingga dia bisa stabil ya. What kind of support an interactive product can provide? Kira-kira bisa apa saja nanti produk itu dalam berinteraksi dengan pengguna yang akan memakainya nanti. Aktivitas kedua adalah designing alternative. Jadi pada fase ini suggest ideas for meeting the requirement. Kita mensuggestkan ide-ide yang cocok dengan kebutuhan dari sistem yang akan dibuat atau yang akan digunakan oleh usernya ya. Melibatkan 2 sub activity. Yang pertama adalah conceptual design, produce the conceptual model for the product ya, what the product should do, behave and look like. Baru concrete design, consider the detail of the product including the colors, sounds, image to use, menu designs, icon design, etc. Jadi ada 2 sub activity yang terlibat ya. Aktivitas proses desain yang ketiga yaitu adalah prototyping. Not necessarily build a software version. Ada persen prototyping paper-based, storyboard, wood, etc. Jadi untuk prototype ini memang bagusnya ya sudah software ya desainnya, tapi boleh juga kita gunakan prototype dalam bentuk paper-based, storyboard ya, atau bahkan rancangan kayu yang suka dibuat untuk gadget-gadget dan lain sebagainya. Example, when the idea for the Palm Pilot was being developed, it is Hawking carved up a piece of wood. Ya, dia menggunakan kayu about the size and shape of the device he had imagined. He used to carry these pieces of wood around with him and pretend to enter information into it, just to see what it would be like to own such a device. Jadi kita gunakan prototype bisa dalam bentuk software, paper atau kayu ya. Jadi aktivitas proses perancangan yang keempat itu melibatkan yang namanya evaluating atau evaluasi ya. Determine usability and accessibility of product or designs. Jadi kita menentukan usability, kebergunaan, dan acceptability, kepenerimaan. Ini jadi variabel yang sangat jadi topik skripsi juga ya, usability dan accessibility. Fase ini require users involvement throughout the development. Jadi kita harus melibatkan pengguna yang akan memakai software atau projectnya ya, sehingga sistemnya nanti akan bisa di-use dan bisa di-accept oleh para usernya. Selanjutnya kita masuk ke practical issue ya. Ini yang ada 3 categories in the broader user definition. Yang pertama,
kita bisa masuk ke kategori primary ya. Person who use the design directly, jadi orang yang menggunakannya secara langsung. Yang kedua adalah secondary, person who either supplies input or receives output from the design, jadi orang yang memasukkan input atau yang menerima outputnya. Yang ketiga adalah masuk kelompok tertiary, those affected by the introduction of a system or who will influence its purchase, jadi pihak-pihak yang terdampak ya dengan adanya sistem atau yang akan menginfluence-nya. Yang selanjutnya itu dikenal dengan stakeholder ya. People or organization who will be affected by the system and who have a direct or indirect influence on the system requirement. Ya. A broad user definition, direct user and the managers, people who may lose their job because of the introduction of new system, new product dan sebagainya. Atau bisa juga ini ada sejumlah sub ya, misalnya supplier, lenders, community, owner, society, customers, government, employee, itu bisa juga masuk ke stakeholder ya. Sekarang kita masuk ke life cycle models untuk version star model ya. Sesuai dengan namanya, maka dia berbentuk star atau bintang. Tapi bukan langsung seperti bintang ya. Maksudnya dia ada satu sentral dan ada beberapa activity yang terkait dengan sentral tersebut. Nah, urutan kerjanya dimulai dari task analysis, kemudian requirement specification, conceptual design or formal design, lanjut ke prototype dan implementation. Walaupun ada urutan pekerjaan dari mulai task tadi, kemudian requirement ya, kemudian konseptual, prototype, sampai ke implementation, semuanya langsung tersentral dengan activity yang namanya evaluation. Maksudnya begitu ada activity task analysis dikerjakan, langsung di-evaluate. Begitu juga pada saat requirement specification dilakukan, langsung di-evaluate. Seterusnya masuk ke fase design sampai implementation, semuanya akan di-evaluation. Nah, inilah contoh dari star model life cycle. Life cycle model yang selanjutnya adalah waterfall atau air terjun ya. Ini merupakan traditional software engineering model yang dikenal dengan waterfall. Sesuai dengan namanya, maka ilustrasinya dibayangkan seperti suatu air terjun ya. Nah, diperhatikan ya. Oke, seperti air terjun di ilustrasinya ya. Kegiatannya ada 5, dimulai dari requirement, design, implementation, testing and integration sampai ke operation and maintenance. Walaupun dia secara alami seperti air terjun, artinya flow-nya sequence, tetapi apabila pada satu fase perlu adanya looping, maka dia akan lakukan looping itu ya. Misalnya pada saat requirement dikerjakan, lanjut ke desain, ternyata sewaktu proses desain berlangsung ada requirement yang perlu dicantumkan, maka dia boleh balik lagi ke fase requirement ya. Emphasis is on systematic stepwise development. Nah, jadi sistematiknya langkah demi langkah ya. Applicable when requirement are well known. Dia sangat cocok apabila requirement-nya sudah diketahui ya. Doesn't cope well with range change. Nah, kadangkala sistem ini karena saking tradisionalnya dia agak susah bersesuaian dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Waterfall juga punya sedikit problem ya. Waterfall ini juga dikenal dengan teknologi center design atau TCD. Is that the water is falling down progressively or to the uses and not any of the water can go back from where it came.
Jadi siklusnya itu kadang-kadang belum smooth, kira-kira secara sederhana ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke highlight modelnya ya, life cycle models untuk user-centered design. User design approach can be simplified with the following simple interaction design life cycle models ya. Jadi ada gambarnya yang sudah diringkas. Dia melibatkan iterasi, evaluation, and alternative version ya. And with evaluation that ensure the final product meets the prescribed usability criteria. Jadi dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau penentuan requirement-nya. Setelah itu baru masuk ke desain. Apabila pada fase desain ternyata kita butuh hal-hal baru, itu boleh mengalami iterasi di sini ya. Selanjutnya baru masuk build on interactive version. Kita buat prototipenya. Setelah prototype ada, ternyata barangkali ada tambahan desain, boleh kita iteratif di sini. Selanjutnya setelah dibuatkan iteratif version ya, baru kita evaluate secara keseluruhan ya. Nah, dalam evaluate juga bisa melibatkan barangkali ada identifikasi kebutuhan baru, ada desain baru, atau ada prototype baru yang perlu dikembangkan. Setelah ready, baru masuklah menjadi final product. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana dari user-centered design life cycle ya. Nah, ini perlu tambahan. User-centered design emphasizes that the purpose of the system is to serve the user, not to use a specific technology, not to be an elegant piece of programming. Pada UCD, dia fokusnya adalah sistem itu memberikan layanan kepada pengguna. Nah, ini harus digarisbawahi ya, bukan untuk menggunakan spesifik teknologi. Jadi boleh apa saja teknologinya, fleksibel. Not to be an elegant piece of programming, bukan pula membuat program yang elegan. Jadi tidak peduli teknologinya, tidak perlu programmingnya, yang penting sistem yang dibuat tadi adalah serve the users. Nah, kita garisbawahi lagi ya, usersnya. The need of the users should dominate the design of the interface, and the needs of the interface should dominate the design of the rest of the system. Nah, jadi kebutuhan dari pengguna seharusnya mendominasi perancangan dari interface. Nah, jadi interface itu dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, dan kebutuhan dari interface harus mendominasi rancangan dari sisa dari sistemnya. Nah, jadi tetap garis bawahnya adalah sesuai dengan namanya user-centered design, maka dominasi kebutuhan dari users. Nah, kemudian Google Design Sprints ya. Nah, ini kira-kira yang versi paralelnya. Google Ventures has developed a structured approach to design that support rapid ideation and testing of potential solutions to a design challenge ya. This is called the Google Design Sprint. Dia terdiri atas 5 fase, yaitu unpack, sketch, decide, prototype, dan test. A sprint is divided into 5 phases and each phase is completed in a day. Jadi pada sprint dia dibagi menjadi 5 fase dan tiap fase ditargetkan untuk diselesaikan dalam 1 hari ya. Nah, ini dimulai dari 1 unpack, 2 sketch, 3 decide, 4 prototype, 5 test ya. This means that in 5 days you can go from a design challenge to a solution that has been tested with customers. Nah, jadi mereka menargetkan dalam 5 hari kita sudah bisa ya mendapatkan solusinya menggunakan Google Design Sprint ini. Sebelum memulai sprint itu perlu juga di setting stage ya. This time is used to choose the right design challenge, gather the right team, and organize the time and space to run the sprint. That's it.
This is full time for everyone for 5 days. Jadi berlaku secara full time untuk setiap orang selama 5 hari. Untuk fase pertama itu namanya adalah unpack. Ini dilakukan pada hari pertama. Day 1 focus on making a map of the challenge and choosing a target that is the part of the challenge that can be achieved in a week. Jadi hari 1 fokus pada pembuatan map dari tantangan serta penentuan target, di mana bagian dari tantangan tersebut adalah harus bisa dicapai dalam waktu 1 minggu. Fase kedua, sketch competing solution ya, atau sketch. Day 2 focus on generating solution with emphasis on sketching and individual creativity rather than group brainstorming. Jadi setiap orang akan men-sketch kreativitasnya terkait dengan project yang sedang berlangsung. Fase ketiga itu decide on the best. Day 3 focus on critiquing the solution generated on day 1, choosing the one most likely to meet the sprint's challenge and producing storyboards. Which solution is chosen decided to support the designs. Nah, jadi dia melakukan kritik terhadap solusi yang diusulkan pada day 1 ya, dan memilih yang mana yang paling cocok dengan challenge yang sedang ada. Kemudian baru akan dibuatkan production storyboardnya. Fase keempat, build a realistic prototype ya. Day 4 focus on turning the storyboard into realistic prototype. That is something on which customers can provide feedback. Jadi hari keempat itu fokus pada mengubah storyboard menjadi prototype yang realistik ya, sehingga bisa diberikan feedback oleh pelanggannya. Fase kelima adalah test with target customers. Day 5 focus on getting feedback from 5 customers and learning from their reaction. Nah, jadi kita fokus mendapatkan feedback dari prototipe yang sudah kita buat dari customer serta kita pelajari juga bagaimana reaksi mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke UCD principles ya, atau prinsip-prinsip dalam user centered design. Nah, ini ada commandment atau perintah arahan yang dicantumkan oleh Steele and Crane pada tahun 2017. Jadi menurut mereka, yang pertama, you must involve users early. Jadi kita harus melibatkan pengguna itu seawal mungkin. Kemudian kita juga harus melibatkan pengguna itu sesering mungkin. Yang ketiga, kita harus merancang. Do must design for use in context. The product will be used in the real world, so design accordingly. Jadi kita akan merancang itu berdasarkan konteksnya ya. Produk itu akan digunakan pada dunia nyata, sehingga rancangannya pun harus mengadopsi konteks-konteks yang ada pada dunia nyata suatu aplikasi ya. Kemudian harus dibuat simple dan juga harus sopan, polite ya. Walaupun ada kebebasan, tapi kita tidak boleh merancang sesuatu itu yang melanggar norma-norma yang umum berlaku pada suatu komunitas, terutama komunitas tempat di mana suatu aplikasi atau sistem itu akan diterapkan. Oke, kita lanjut ya. Kita juga harus mengenal para pengguna dari sistem kita. Kemudian kita harus percaya dengan memberikan kontrol kepada mereka. Kemudian must remember and design for emotion. People feel as much as they think. Nah, jadi kira-kira kalau dia menggunakan suatu aplikasi nanti itu seperti apa feel dari mereka ya. Nah, karena people feel as much as they think. Must trust but verify. And then must discover before designing and delivering, and must know that discover never ends even after delivery. Nah, jadi kita harus discover itu menemukan sesuatu yang baru sebelum merancang dan mengirimkan produk itu ya. Perlu diingat bahwa produk yang kita hasilkan itu tidak pernah berhenti, karena yang namanya
inovasi itu terus berlangsung. Walaupun produknya sudah dikirimkan kepada pengguna, kita tetap terus harus mempersiapkan kemungkinan dari desain terbarunya atau inovasi terbarunya. Nah, sekarang kita sampai ke conclusion atau kesimpulan. Jadi interaction design itu setidak-tidaknya memiliki 4 pendekatan, mulai dari user center design atau perancangan berpusat ke pengguna, kemudian activity center design atau perancangan yang berpusat pada kegiatan, kemudian system design, perancangan sistem, dan yang keempat adalah jenis desain. Yang menjadi tren saat ini adalah user center design yang terdiri atas 5 kegiatan utama, dimulai dari identify needs atau establish requirement, menentukan kebutuhan atau yang diinginkan oleh pengguna, kemudian proses redesign atau perancangan kembali, dilanjutkan dengan build on interactive version, mulai membangun versi interaktif, dilakukan evaluasi, terus yang terakhir adalah masuk ke final product. Untuk assignment pada pertemuan kali ini, setiap tim kelompok itu diminta untuk membrowsing sejumlah information dan contoh dari interaction design yang menggunakan UCD. Ini sudah digaris bawahi ya. Jadi fokusnya adalah yang menggunakan UCD. Boleh dicari dari buku, boleh juga dari jurnal, artikel, proceeding, atau dari aplikasi yang ada pada store ya. Kemudian Anda diminta membuat report terkait bagaimana mereka mengembangkan aplikasi atau sistemnya dengan menggunakan UCD tersebut di PowerPoint ya. Baru disimpan dengan nama berikut. Jangan lupa kode kelasnya ya dan kode assignment-nya. Setelah itu baru di store di Dropbox. Setelah dapat URL-nya, pastikan URL-nya dalam keadaan on, barulah URL dari Dropbox itu di submit di tempat pengumpulannya. Semoga berhasil. Sejumlah referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, baik yang dirujuk secara langsung maupun yang tidak langsung. Diharapkan dengan membaca rujukan-rujukan ini dapat menjadi alternatif atau pilihan bagi para mahasiswa dalam memperkaya sumber-sumber belajar terkait dengan human computer interaction. Ada yang terkait dengan validasi data, programming, algoritma, metode penelitian, sosial media, knowledge management ya. Analisis aplikasi. Ini ada juga yang membahas tentang prototyping, kemudian user interface design, display selection ya, touch typing, design of everyday thing, juga ini fondasi interaction design, interfaces ya, kemudian usability research, navigation, human vectors, usability questionnaire, modern navigation, user-centered system design, interaction designs,
sampai ke 3D manipulation. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sudah sampai di akhir pertemuan materi kali ini dengan judul tadi adalah data modeling by using entity relationship model, atau pemodelan data dengan menggunakan entitas relationship model atau model hubungan entitas ya. Semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik, maksimal, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengetahuan di sini tidak hanya buat Bapak selaku dosen pengajar, tapi juga bermanfaat buat kalian peserta didik ya, dan bisa diterapkan baik untuk tugas, PKL, proposal, atau skripsi masing-masing. Akhirul kalam, saya tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.